Yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Seorang perawat maupun tenaga kesehatan lainnya ataupun orang-orang yang ada di dalam dunia kesehatan harus mampu memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif yang dimaksudkan di sini adalah memiliki konsentrasi dan perasaan yang baik dengan menggunakan seluruh indera dengan tujuan untuk menerima segala jenis keluhan, komplain, aduan, ataupun protes dari setiap pasien. Yang kedua yaitu mendengarkan pasif. Mendengarkan pasif adalah kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien. Misalnya dengan menggunakan kontak mata, menganggukkan kepala, dan juga keikutsertaan secara verbal. Ketiga adalah menerima informasi. Yang dimaksud dengan menerima adalah dukungan dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Penerimaan bukan berarti persetujuan. Penerimaan berarti kesediaan mendengar tanpa adanya keraguan atau ketidaksetujuan. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu menerima informasi dari pasien adalah jika pasien bertanya, maka kamu harus menjawab sesuai dengan pengetahuan kamu. Ketika kamu menjawab pertanyaan pasien, maka kamu sudah melakukan klarifikasi apakah kamu sudah mengerti dengan pertanyaannya atau tidak. Jika kamu mengerti, maka cobalah untuk menjawab pertanyaannya. Usahakan untuk tetap fokus pada topik yang dimulai oleh pasien dan kembalikan pembicaraan ketika kamu merasa bahwa pasien sudah tidak membahas topik yang utama tadi. Lakukanlah observasi terhadap pasien, misalnya dengan mengamati tingkah laku, gerak-gerik, ekspresi wajah, hingga cobalah untuk memahami perasaan pasien. Teknik yang keempat yaitu adalah menawarkan informasi. Menawarkan informasi kepada pasien bertujuan untuk melatih respon dan kecakapan pasien untuk mendengarkan perawatnya. Nah, kamu bisa menawarkan informasi dengan mengatakan bahwa yang pertama, kamu akan mencari jawaban atas pertanyaannya. Yang kedua, kamu akan memfasilitasi komunikasi dengan dokter. Dan yang ketiga, ketika ada informasi yang ingin kamu tutupi, maka cobalah memberikan informasi yang dapat menenangkan diri pasien. Tahap yang kelima adalah diam. Ketika pasien sedang berbicara, maka usahakanlah untuk tidak berbicara dengan orang lain juga. Diamlah sesaat dan dengarkan seluruh informasi yang akan disampaikan oleh pasien. Ketika kamu diam, maka pasien akan merasa bahwa kamu sedang menunggu dirinya untuk selesai bicara, dan pasien akan merasa dihormati akan hal tersebut. Namun, diam juga jangan dilakukan terlalu lama, karena pasien akan merasa bahwa kamu sedang menutup-nutupi sesuatu darinya, dan itu akan membuat pasien merasa cemas. Teknik yang keenam yaitu meyakinkan. Meyakinkan adalah salah satu cara atau kemampuan seorang perawat untuk meyakinkan seorang pasien, baik melalui ekspresi wajah, perkataan, dan juga tatapan mata. Dengan mempelajari salah satu teknik terapeutik ini, maka perawat dapat membuat pasien merasa nyaman meskipun sedang menutup-nutupi keadaan pasien. 7. Menyimpulkan, di mana ketika berkomunikasi dengan pasien, maka perawat juga harus mampu menyimpulkan informasi yang disampaikan oleh pasien. Selain itu, perawat juga harus mampu mengambil poin-poin penting dari percakapan dan mengklarifikasinya kepada pasien dengan kesimpulan yang telah dibuat. Mengapa? Karena perawat yang mampu menyimpulkan informasi kepada pasien dengan baik, maka akan memberikan sebuah cara berkomunikasi dengan baik dan efektif. Teknik yang kedelapan yaitu memberikan penghargaan. Perawat harus bisa memberikan penghargaan kepada pasien ketika selesai berkomunikasi. Misalnya dengan memberikan semangat atau respon-respon yang mungkin diharapkan oleh pasien. Dengan memberikan penghargaan kepada pasien, maka pasien akan merasa dihormati, dihargai, dan juga dirawat dengan baik. Yang ke-9 adalah membuka komunikasi. Ketika seorang pasien ragu untuk menyampaikan informasi, disinilah peran perawat untuk membuka komunikasi. Membuka komunikasi akan membuat komunikasi yang terjadi akan saling terbuka dan tidak saling menutup, dan semua informasi yang diberikan pasien akan disampaikan secara jujur kepada perawat yang merawatnya. Pada poin ke-10, perawat harus bisa menempatkan waktu dengan tepat untuk berkomunikasi. Menempatkan atau memposisikan waktu berkomunikasi dengan tepat akan sangat berguna untuk pasien dan perawat ketika hendak melakukan bertukar informasi. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar cara ini menjadi efisien. Yang pertama, melakukan klarifikasi waktu, yaitu mengklarifikasi waktu kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Lalu kita bisa melakukan teknik eksplorasi, atau kita bisa mengeksplorasi ingatan pasien agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting yang kita butuhkan. Lalu kita bisa melakukan atau kita harus meyakinkan ketika memberikan dukungan dan memberikan saran yang berguna kepada pasien. Dan yang terakhir, kita harus membuat jadwal berkomunikasi kepada pasien sehingga kita bisa menentukan
bahwa kita sudah melakukan komunikasi di waktu yang tepat atau belum melalui ekspresi pasien. Mendukung deskripsi dari persepsi. Mendukung deskripsi dari persepsi yang ada pada diri pasien juga sangat berguna untuk menjalani komunikasi yang baik. Caranya dengan meminta izin kepada pasien untuk menyampaikan pendapat kamu tentang apa yang diutarakan pasien dan menanyakan apa yang dirasakan pasien dan bagaimana perbedaan perasaan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian ada beberapa cara lain seperti merefleksikan diri menjadi seorang pasien ketika pasien butuh sebuah jawaban. Kemudian mengeksplorasi masalah yang dialami pasien secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian menunjukkan realita atau kenyataan yang terjadi dan memberikan informasi yang tidak menyakiti pasien. Sikap keraguan. Terkadang ketika kamu terlalu percaya diri dalam sebuah jawaban, maka akan mempengaruhi pandangan seseorang. Itulah sebabnya ketika kamu melakukan komunikasi terapeutik, maka perlu menunjukkan sikap keraguan dalam diri seorang perawat. Ketika kamu ragu dalam memberikan sebuah jawaban, maka bersikap tenang dan berikan jawaban yang menurut kamu benar. Hal ini akan memberikan pandangan bahwa kamu menjawab pertanyaan pasien dengan realistis. Yang ke-13, melihat kondisi dan situasi. Cara atau kemampuan untuk melihat suatu kondisi dan situasi yang dialami oleh pasien sangat diperlukan oleh perawat. Itu dengan memberikan pikiran dan informasi yang akan diberikan. Caranya dengan melakukan beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, melakukan pencarian informasi dan tepat dan memberikan pengertian yang baik dan benar terhadap informasi yang akan disampaikan. Dan yang kedua, memverbalisasikan apa yang diucapkan oleh pasien, baik mengenai anjuran, kritik, saran, ataupun motivasi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan segala sesuatu hal mulai faktor risiko, lingkungan, dan dampak terhadap informasi yang akan diberikan. 14. Menerjemahkan pesan. Seorang perawat harus mampu mengidentifikasi dan menerjemahkan informasi yang diberikan oleh pasien. Ketika seorang perawat mampu melakukan hal ini, maka perawat dapat mengidentifikasi perasaan pasien mengenai topik yang sedang dibicarakan. Caranya dapat dilakukan dengan beberapa hal ini, yakni yang pertama, mendukung pandangan pasien. Yang kedua, mengajak pasien untuk berkolaborasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan jawaban alternatif. Yang keempat, membaca pesan atau informasi bahkan statement yang diberikan oleh pasien. Yang ke-15, membatasi diri. Membatasi diri merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah komunikasi, tanpa terkecuali dengan komunikasi terapeutik. Membatasi diri bagi seorang perawat adalah dengan menjaga informasi yang keluar terkait dengan kondisi pasien, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memperburuk keadaan pasien. Contohnya, ketika pasien ingin membuka informasi mengenai penyakit yang ia derita dan ingin mengetahui penyakit apa yang sedang ia rasakan tersebut, maka perawat perlu untuk mengalihkan pembicaraan tersebut dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kondisi pasien tersebut. Ke-16, mendekatkan diri dengan pasien. Dengan mendekatkan diri kepada pasien, maka perawat telah menunjukkan sebuah penghormatan terhadap pasien. Ketika itu dilakukan, pasien juga akan merasa bahwa perawat ingin terlibat dan masuk ke dalam dirinya. Cara utama dari teknik yang satu ini adalah dengan sesering mungkin mengajak pasien untuk berkomunikasi dan menanyakan kabar pasien. Plus adalah memberikan humor. Humor atau candaan adalah salah satu hal penting bagi seorang perawat yang perlu dipelajari dan diaplikasikan oleh seorang perawat. Candaan yang berhasil membuat pasien tertawa merupakan keberhasilan bagi seorang perawat dalam memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi pasien. Yang ke-18, mendidik. Dengan berusaha mendidik pasien untuk mengikuti anjuran dokter, meminum obat secara teratur, dan mengikuti terapi yang dijalaninya, secara tidak langsung pasien akan merasa diperhatikan. Kemudian, mendidik pasien juga akan memberikan timbal balik yang baik bagi perawat untuk dapat berkomunikasi dengan pasien-pasien yang lain. Selain itu, mendidik pasien untuk mengikuti seluruh perawatan akan membuat pasien merasa lebih tenang dan lebih yakin.